Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada sobat tani, teman-teman subscriber di mana saja Anda berada. Tanpa terkecuali ya, Sabang sampai Merauke, saya ucapkan selamat siang. Oke, pada video siang kali ini, sini saya akan memenuhi sobat tani yang berkomentar pada kolom komentar kemarin, yang mana beliau meminta disepilkan tentang cara penyulaman ya yang cepat pertumbuhannya. Oke, di sini akan kita jelaskan tentunya ya, seperti apa saja triknya dan kopi apa saja yang rekomendasi atau dianjurkan untuk disulam supaya cepat ya. Oke, di hadapan saya ini adalah, dan saya pegang ini adalah jenis kopi Robinson sobat tani ya. Sobat tani pemula, untuk penyulaman di lahan yang sudah tertanam tentunya seperti ini. Ini lahan yang sudah ada kopinya tua ya. Untuk mempercepat pertumbuhannya itu yaitu gunakan bibit jenis ini. Ini Robinson untuk yang pertama ya. Carilah bibit kopi Robinson. Nah, nanti ini kita sambung dengan jenis klon apapun, ini sangat rekomendasi ya. Entah itu Tugusari, Begio, Arsad dan lain-lain, ini cocok. Bahkan ini cocok pula digunakan untuk sistem pagar dengan jarak seperti ini ya. Sistem pagar jarak 50 cm atau 100 cm itu sangat rekomendasi. Karena apa sobat tani ya, keunggulan kopi ini akarnya ini mampu bertempur bersama akar-akar yang lain. Contoh, ini kan kopi tua tuh sobat tani ya, sudah ada kopinya. Jikalau ditanam kopi Robinson ini, nah, ini sangat cepat pertumbuhannya ya, dia akarnya menang ya. Jadi walaupun kita untuk penggalian lubangnya itu sederhana, tidak mewah, dia tetap cepat. Bahkan ini ditajuk pun ini cepat perkembangannya. Sobat tani tahu sendiri ya, kalau menggunakan tajuk itu tentunya lubangnya kecil. Mungkin belum banyak yang paham, tajuk itu adalah sama saja tugal dari kayu dibikin dilancipin. Nah, itulah ditajuk ya. Kita buat lubang baru dimasukin kopinya, ini itu ditajuk. Andaikan tempat sobat tani itu banyak bebatuan atau keras tanahnya ya, itu ditajuk tidak apa-apa untuk jenis kopi ini. Tapi ya, Robinson atau Liberica akan, tetapi kalau menggunakan jenis kopi Robusta seperti itu tuh. Nah, menggunakan jenis kopi Robusta itu lubangnya harus mewah. Jikalau sobat tani menyulamnya itu di kebun yang sudah jadi seperti ini kan udah jadi ya. Misalkan contoh tuh seperti itu tuh. Sini kita geser ya. Nah, ini kan mati tuh. Nah, mati ya. Ini disulam nih. Nah, ini kemarin Mas Nandar ini menggunakan kopi Robusta. Ini Robusta jenisnya ya. Tuh lihat lubangnya pun ini sangat-sangat kecil. Mungkin ini ditajuk ya. Sudah lama bekasnya. Padahal ini rekomendasi untuk Robusta ya. Robusta ini dia harus mewah lubangnya jika menginginkan pertumbuhannya cepat, selain menggunakan pupuk ya, pupuk nomor 2. Nah, jadi silahkan bikin dulu lubang diameter 60 ya, diameter 60 atau 70. Untuk lubangnya itu harus gede, atau 1 meter, diameter 1 meter ya, lubangnya harus gede. Nah, memang cukup melelahkan ya, melelahkan. Karena apa sobat tani ya, itu supaya akar-akar kopi yang sudah ada ini
belum sempat nyampe ke akar yang kita tanam ini. Jadi yang ditanam ini sudah ikut gede duluan, jadi barulah nanti akar kopi yang sudah ada ini nyampe ke akar yang batang yang kita tanam ini. Artinya kenapa dibuat lubang besar, supaya akar yang sudah ada itu tidak ikut makan zat yang kita tanam ini. Seperti itu ya, kalau menggunakan jenis robusta kembali penyulamannya. Jadi harus mewah. Jadi kalau penyulamannya banyak, sekitar 500, 200, bahkan ada yang 1000 ya, itu sangat melelahkan jikalau kita ingin cepat menyulamnya. Partai banyak itu ya, 500, 1000 ada ya. Kebun daerah Lampung Barat sana banyak yang gundul. Di tempat kawan kita juga banyak yang botak tuh, bahkan nyulam itu ada 500 sampai 1000 ada. Kalau lubangnya mewah mungkin sangat ini ya, sangat lama menyulamnya. Nah, kita ada solusi nih sobat tani. Ini solusinya nih. Ini jenis Robinson. Nah, ini lubangnya tidak perlu mewah-mewah. Lubangnya sederhana pun dia cepat perkembangannya, apalagi dibantu dengan pupuk urea tentunya ya. Untuk mempercepat pertumbuhan nih urea. Jadi ini solusinya. Jadi silahkan cari dan semaikan dulu. Setelah penyemaian barulah sudah sebesar ini ya. Ini ukuran paling tidaknya 40 cm barulah kita tanam ya. Kopi jenis Robinson atau Liberica ini ya, barulah kita tanam. Nah, nanti setelah umur 1 tahun atau 1,5 tahun, barulah kita lakukan penyambungan untuk yang sambung sistem payung ya. Akan tetapi kalau untuk yang sistem pagar dia cepat ya. Dia umuran 4 bulan atau 5 bulan aja udah gede, apalagi tempatnya subur itu udah segede jempol. Itu segede jempol udah bisa disambung menggunakan sambung pucuk, yaitu jenis lancuran nantinya kalau mau menanam kopi sistem pagar. Dan ini sangat dominan sekali ya. Kopi Robinson ini sangat dominan dijadikan sistem pola tanam pagar, karena akar yang nantinya itu semrawut di dalam tanah, dia akan tetap dominan, mampu bersaing dengan akar-akar yang lain tentunya. Makanya dianjurkan, silahkan ya, untuk yang berencana menanam kopi sistem pagar, silahkan cari tuh bibit kopi Robinson seperti ini. Silahkan cari saja, disemai lalu ditanam. Ini sangat baik atau rekomendasi untuk sistem pagar. Seperti itu sobat tani ya. Nah, jadi seperti itu ya Kang Apal Toling yang mempunyai akun YouTube Kang Apal Toling. Kang Apal Toling mudah-mudahan lagi pantengin nih channelnya ya. Jadi sedikit banyaknya mungkin paham ya tentang cara mempercepat pertumbuhannya. Kita hanya berbagikan sharing saja ya. Untuk Kang Apal Toling tentunya di sini saya tidak pintar, saya bukan orang pintar, dan saya juga tidak bermaksud menggurui atau lebih pintar dari sobat tani ya. Di sini saya hanya berbagi sharing tentunya seputar pengalaman saya yang sudah saya lakukan. Tentunya seperti itulah ya cara mempercepatnya. Untuk yang kopi robusta, penyulaman robusta, mungkin untuk Kang Apal Toling ini tidak mempunyai bibit jenis Robinson ini atau Liberica, maka pakai robusta. Silahkan lubangnya diperbesar, lebih besar lebih bagus, itu 1 meter diameter itu lebih bagus, agar akar-akar tumbuhan yang lain itu belum ikut nyerongrong kepada tanaman pokoknya.
tanaman pokok yang kita sulam. Itu ya kuncinya. Barulah kita gunakan pemupukan itu organik lebih bagus, kompos seperti tai kambing. Tentunya pupuk kandang itu bagus dibantu dengan urea, itu untuk perkembangannya supaya lebih cepat. Nah, untuk yang kedua silahkan kalau yang mempunyai bibit seperti ini jenis Robinson ya, ini sangat dianjurkan bagi petani kopi pemula. Silahkan ya, mungkin ada yang membutuhkan tutorial seperti Kang Apal Toling. Nah, kemarin menginformasikan berada di Kecamatan Sumberjaya ya. Oke, silahkan ya Kang Apal Toling. Saya hanya sekedar berbagi sharingnya seperti itu yang sudah sering kita lakukan di kebun kita masing-masing ya, kebun saya tentunya. Dan silahkan praktekkan di kebun sobat tani masing-masing seperti itu. Hasilnya pasti itu lebih cepat jikalau cara-caranya sudah dilakukan seperti halnya yang sudah saya sampaikan tadi itu sobat tani ya. Oke, berhubung di sini saya hanya tutorial saja atau memberikan pemahaman ilmunya saja, berbagi sharing, saya belum bisa langsung memperagakannya sehubungan ini di tempat saya masih cuacanya keadaan kemarau ya sobat tani, jadi belum rekomen untuk yang namanya penyulaman sobat tani ya, masih kemarau. Jadi mungkin di bulan-bulan 10 nanti ya sudah mulai ada penghujan, barulah jikalau ingin diperjelas sekaligus kita praktek di lapangan, silahkan pantengin aja ya untuk channel ini. Nanti kita akan kasih tutorialnya kembali, videonya kembali lebih detailnya. Berhubung di sini saya hanya menjelaskan dan menyarankan saja itu sobat tani ya. Oke, mengingat durasi saya tutup dan akhiri dulu untuk kontennya kali ini. Silahkan ada yang belum paham di komen-komen saja, nanti akan kita jawab di konten berikutnya. Oke, saya tutup dan akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.